Menanti skuad mewah Nova Arianto diumumkan untuk tampil di Piala Dunia U17 di tengah selesainya persiapan di Bulgaria menuju Yogyakarta, ke Dubai, dan lalu langsung ke Qatar. Update penampilan memukau para pemain abroad timnas Indonesia bersama klubnya masing-masing di luar negeri menjelang tampil di putaran keempat. Sosok Jay Itzes berhasil antarkan Sassuolo kalahkan Lazio di Liga Serie A Italia. Sosok Kevin Dix harus terima kekalahan telak di Bundesliga meskipun memberikan penampilan impresif. Debut Calvin Berdoong bersama klubnya di Liga 1 Prancis kini masih tertunda. Miliano Jonathans kembali tambah jam terbang bersama klubnya setelah debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday kemarin. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 kini telah resmi menyelesaikan program pemusatan latihan di Bulgaria yang dimulai sejak 1-14 September 2025 ini. Di mana pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan penting menjelang Piala Dunia U20 2025 di Qatar yang akan digelar mulai 3 November mendatang. Ya, setelah Timnas Indonesia U17 ini diagendakan menjalani pemusatan latihan di Bulgaria, kini mereka akan berfokus di Yogyakarta dan juga di Uni Emirat Arab sebelum bergeser ke Qatar nantinya. Di mana dalam masa ini, Nova Arianto tetap melakukan promosi dan degradasi pemain dalam skuad Timnas Indonesia U17. Pastinya promosi degradasi akan terus berjalan ya. Termasuk setelah ini, kita akan melakukan training camp di Bulgaria dari tanggal 1 sampai 14. Ucap Nova Arianto pada Senin 18 Agustus yang lalu. Selain latihan dan TC di Bulgaria, Nova Arianto pun juga menyebutkan bahwa Timnas Indonesia U17 akan melakukan platnas di Yogyakarta dan lalu ke Dubai Emirat Arab sebelum bergeser ke Qatar. Tapi memang banyak opsi pemain lainnya termasuk pemain diaspora ya, kita lihat. Saya harapkan mereka bisa nanti di Bulgaria, termasuk bagaimana nanti kita persiapan, kita rencanakan di Yogyakarta sebelum masuk ke Dubai, sebelum kita bergeser ke Qatar ke Piala Dunia U17, kata Nova. Sehingga persiapannya semua bisa berjalan dengan baik, termasuk beberapa pemain baru yang akan kita coba. Sehingga membuat tim ini lebih solid lagi di Piala Dunia. Ujar Nova menambahkan kala itu. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan skuad terbaik Nova Arianto untuk Timnas Indonesia U17 ini menjelang tampil di Piala Dunia nanti. Semoga saja yang terpilih nanti bisa memberikan yang terbaik untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Beberapa pertandingan pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa atau di luar negeri kini menarik perhatian untuk diulas, di mana penampilan para punggawa skuad Garuda ini di luar negara menarik perhatian karena terus tampil memukau dan ikut berkontribusi besar atas persaingan klubnya di liganya masing-masing. Di mana sosok pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix hingga Nathan Chu Awon di Eredivisie tampak memukau di pertandingan klubnya. Berikut update penampilan menarik para pemain skuad Garuda yang berkarir di luar negeri. Yang pertama, ada Kapten Timnas Indonesia, yaitu Jay Itzes. Ya, Jay Itzes bermain penuh dan berhasil membawa Sassuolo mengakhiri puasa kemenangan di awal Serie A di musim ini, di mana Jay Itzes diturunkan sebagai bek tengah dalam formasi 4-3-3 yang disusun oleh Fabio Grosso. Bermain sebagai bek tengah, Jay Itzes pun bisa tampil solid, di mana ia sukses menahan gempuran pemain-pemain Lazio selama 90 menit. Torehan 3 poin itu membuat Sassuolo kini meninggalkan zona merah, di mana Sassuolo untuk sementara ada di peringkat ke-14. Menariknya, Jay Itzes di pertandingan ini mampu mencatatkan 8 kontribusi bertahan. Dalam hal ini, Fotmob memberikan rating 7,1 untuk mantan pemain Venezia tersebut. Yang kedua, dari Serie A, lalu bergeser ke Bundesliga. Ya, di Bundesliga di pertandingan terbaru ini, ada penampilan sosok Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach. Namun klub yang diperkuat oleh Kevin Dix itu, sampai saat ini, belum keluar dari rentetan hasil buruk, di mana kini Borussia kembali menelan kekalahan kedua dari 3 laga pembuka di Bundesliga di musim ini. Bermain di Borussia Park, Mönchengladbach takluk di tangan Werder Bremen dengan skor 4 gol tanpa balas. Hasil buruk ini mengantarkan Borussia ke posisi ke-16 klasemen sementara atau tangga teratas di zona degradasi. Namun terlepas dari performa timnya, pemain abroad Timnas Indonesia yaitu Kevin Dix ternyata tetap berhasil meraih pencapaian positif, di mana Kevin Dix mampu menyapu bersih 3 kesempatan bermain di awal musim ini di Liga Jerman. Pemain 28 tahun itu tampil 2 kali sebagai starter
dan sekali menjadi pemain pengganti. Adapun di pertandingan terakhir ini, Kevin Dix bermain penuh selama 90 menit dengan mencatatkan 82 sentuhan dan 91% akurasi umpan. Fotmob menilai penampilan Kevin Dix ini mendapatkan rating 5,7 untuk mantan pemain FC Copenhagen tersebut. Yang ketiga, bergeser sedikit ke Liga 1 Prancis. Ya, di Liga Prancis tentu ada sosok Calvin Verdong yang dinanti-nantikan penampilannya, di mana Calvin Verdong muncul pertama kali sebagai pemain Losse Lille di kompetisi Liga Prancis di musim ini. Lille sebelumnya mendatangkan Calvin Verdong dari Nijmegen dengan mahar 52,41 miliar. Kini Calvin Verdong menjadi salah satu opsi pemain dari sang pelatih dalam menjalani pertandingan di pekan keempatnya. Namun sayangnya, Calvin belum berhasil mencatatkan debut untuk klub barunya, di mana ia hanya memanaskan bangku cadangan di pertandingan yang berakhir kemenangan bagi klubnya dengan skor akhir 2-1. Bruno Genesio sebagai pelatih lebih memilih memasang Romain Praut di posisi bek kiri, di mana pemain asal Prancis itu menjadi andalan Lille dengan selalu dipercaya sebagai starter di 4 laga pembuka di musim ini. Oleh karena itu, Calvin Verdong perlu bekerja lebih keras untuk bisa menggeser pesaingnya di posisi bek kiri tersebut. Yang keempat, lalu bergeser ke Eredivisie Belanda. Ya, di Liga Belanda ada beberapa pemain yang baru saja melakoni pertandingan bersama klubnya masing-masing, di mana mereka sebut saja seperti Miliano Jonathans, Nathan Chu Ayon, hingga Justin Hubner. Ya, bagi Miliano Jonathans, pemain sayap timnas Indonesia itu tampak berhasil mencatatkan permainan bersama FC Utrecht, di mana ia masuk di menit ke-76 ketika menghadapi FC Groningen. Masuknya Miliano di laga itu diharapkan bisa menambah daya serang FC Utrecht yang tertinggal 1 gol dari tim lawan. Namun sayangnya penampilan Miliano tidak berujung dengan hasil manis, di mana skor 0-1 tetap berlangsung hingga peluit panjang dari wasit dibunyikan. Namun bagi Miliano Jonathans, pencapaiannya di pertandingan kali ini tetap terhitung hal positif. Pasalnya, Miliano berhasil menambah jam terbang dengan 3 penampilan dari 5 kesempatan di Liga Belanda di musim ini. Kemudian bergeser ke sosok Justin Hubner di pertandingan klubnya Fortuna Sittard, di mana pemain timnas Indonesia itu melewatkan penampilan bersama klubnya di pekan ini, di mana nama Justin Hubner tidak terdaftar ke dalam DSP pertandingan ketika menghadapi tim tuan rumah Telstar. Bisa jadi absennya Justin Hubner dipengaruhi karena kondisi kesehatan sang pemain dari beberapa waktu yang lalu, di mana ia disebut terjangkit sebuah virus ketika pulang memperkuat timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday kemarin. Kini penampilan kekasih Jennifer Koppen itu pun tertahan dengan hanya mencatatkan 3 penampilan dari 5 kesempatan yang ada. Perolehan Justin Hubner itu terhitung cukup baik setelah didatangkan oleh Fortuna Sittard dari Akademi Wolves pada Juli kemarin. Lalu di pertandingan berikutnya ada Nathan Chu Ayon di Liga 2 Belanda, di mana pemain timnas Indonesia itu kembali menjadi andalan bagi Willem setelah ia pulang dari membela timnas Indonesia. Ia kembali menjadi starter di pertandingan melawan De Graafschap di Stadion David Verburg. Pemain berusia 23 tahun itu ditugaskan sebagai bek kiri dan tampil penuh selama 90 menit. Secara umum penampilan Nathan di laga tersebut cukup impresif, di mana ia mencatatkan 80% operan sukses, 2 operan kunci, 4 kali recovery bola dan 12 aksi bertahan. Selain Miliano, Nathan dan juga Justin Hubner di Liga Belanda, kini ada juga Dean James yang tampil luar biasa membela klubnya. Ya, Dean James bersama Go Ahead Eagles berhasil mempermalukan FC Volendam, klub yang juga dibela oleh Maro Zylstra. Dalam pertandingan itu, Go Ahead melibas FC Volendam 3-0 tanpa balas, di mana Dean James bermain sebagai starter dan ia dimainkan selama 76 menit. Sementara itu, sosok Maro Zylstra justru tidak dimainkan sama sekali oleh FC Volendam. Striker baru timnas Indonesia itu hanya duduk di bangku cadangan. Yang kelima kemudian bergeser ke Liga Belgia. Ya, di Liga Belgia ada sosok Joey Plupes yang juga tampil luar biasa di pertandingan terbaru ini, di mana sang gelandang sukses mencetak gol cantik sekaligus gol pertamanya untuk Lommel SK. Di pertandingan tersebut, ia dimainkan sebagai starter. Joey kemudian membuka keunggulan Lommel di menit ke-30 setelah menerima assist dari rekannya. Pemain 32 tahun itu melepaskan sepakan keras terukur dari luar kotak penalti. Kemudian yang keenam bergeser sedikit ke Liga Thailand. Ya, di Liga Thailand ada sosok Sandy Walsh dan juga Shane Patinama yang saat ini sedang membela Buriram United. Yang terbaru, sosok Sandy Walsh dan Shane Patinama ini berhasil kembali meraih kemenangan bersama klubnya, di mana Buriram berhasil menang atas tim papan bawah di Liga Thailand yaitu Prachuap di Chang Arena. Sandy Walsh sendiri bermain selama 79 menit di pertandingan itu sebelum ditarik keluar. Sementara Shane Patinama hanya menghiasi bangku cadangan, di mana hal ini adalah kali kedua secara berturut-turut Shane Patinama duduk di bangku cadangan dan tidak dimainkan oleh sang pelatih. Dalam 4 laga Shane Patinama tercatat bermain 2 kali dengan jumlah 151 menit bermain dan menghasilkan 1 assist. Sedangkan Sandy Walsh bermain dalam 3 pertandingan bersama Buriram United di musim ini dengan jumlah menit bermain 177 dan menghasilkan 1 gol. Gol perdananya tercipta di saat Buriram United mengalahkan Chiang Rai United di pekan ketiga di Liga Thailand. Lalu di pekan ini, posisi Buriram pun masih aman dan tidak akan tergoyahkan oleh pesaingnya. Lalu di pekan berikutnya, Sandy Walsh dan Shane Patinama akan menghadapi klub Pratama Arhan, yaitu Bangkok United.
Lalu yang ketujuh ada sosok Ramadan Sananta yang bermain di Liga Malaysia. Ya, Ramadan Sananta kini kembali bersinar dengan kembali mencetak gol di Malaysia, di mana Ramadan Sananta mencetak gol di saat membela DPMM di ajang Piala FA Malaysia. Ex Persis Solo itu mencetak 1 gol ke gawang Kuching City. Namun timnya harus kalah telak dengan skor akhir 7-1. Gol Sananta pun menjadi hiburan di tengah kekalahan tersebut, di mana ia berhasil tetap menunjukkan ketajaman sebagai penyerang di Timnas Indonesia. Itulah beberapa penampilan pemain abroad Timnas Indonesia di luar negeri bersama klubnya masing-masing. Semoga saja para pemain ini bisa terus memberikan kontribusi di level klub, agar nanti ketika kembali membela skuad Garuda, bisa maksimal dalam penampilannya. Apalagi tim Merah Putih saat ini tengah bersiap untuk bersaing di putaran keempat demi bisa mentas di Piala Dunia 2026 mendatang ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.